Oke, siap. Terima kasih, Bu Astri. Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih lemes, Tona? Ayo kita semangat untuk belajar hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi, Bu. Iya, biar kita semangat. Gimana kalau kita buat salam yang berbeda ya? Kalau Ibu bertanya selamat pagi, kalian jawabnya selamat pagi, semangat meraih prestasi, gitu ya? Bisa? Siap, Bu. Bisa, Bu. Oke, mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, Semangat pagi. Mana tangannya? Kok tangannya tidak diangkat? Ayo yang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini membawakan berkah untuk saya. Nah, untuk memulainya Ibu minta tolong. Siapa ya yang hari ini absen 5? Ali, tolong kita dipimpin untuk berdoa bersama. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari hal baru, tapi berlanjut dari materi yang kemarin ya. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Lupa, Bu. Lupa? Kok lupa? Ingat nggak waktu Ibu bercerita tentang sebuah pulpen? Ingat? Lupa, kemarin kita kan siapa itu ya? Kemarin kan Aaron bercerita, pulpen itu memiliki tinta berwarna hitam, memiliki sebuah tutup, bentuknya tabung dan panjang. Ayo, itu kira-kira teks apa kemarin? Masa saya, Bu? Deskripsi, Bu. Deskripsi. Iya, betul sekali. Nurul sama Astri pintar sekali. Teks deskripsi ya. Kemarin kan kita sudah menyimak. Terus sekarang kita akan melakukan hal baru tentang teks deskripsi. Ibu bagikan layar ya. Iya, Bu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah? Ya, sudah terlihat ya? Sudah. Oke, tadi kan Ibu menyampaikan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cara membaca dan memeriksa teks deskripsi. Nah, di dalam membaca dan memahami ini, kita akan memiliki beberapa hal yang akan dicapai. Coba siapa ya? Silvi. Hadir hari ini ya? Silvi kemana ya? Ya, kita bacakan saja yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Mampu menyebutkan perincian objek teks deskripsi. Yang kedua, mampu menyebutkan gagasan objek teks deskripsi. Ketiga, mampu menyebutkan pesan objek teks deskripsi. Nah, oke, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal tersebut ya. Kemarin kita juga sudah menyimak sebuah teks tentang Danau Sentani. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang hal baru, tentang objek baru. Nah, ada yang pernah melihat ini, gambar ini? Nah, pernah. Pernah. Siapa yang pernah? Coba katakan di mana? Ini di Bali bukan? Di makam Bung Karno. Kayak gerbangnya Brawijaya, Bu.
Wah, bisa. Ayo tebak. Kira-kira di mana? Ada yang menebak di makam Bung Karno. Ada yang Mojokerto, menebak Bu. di... Karno. Ya, terus tadi ada yang menebak di mana lagi? Brawijaya. Pasuruan, Bu. Brawijaya. Oh, di Pasuruan. Bisa. Coba Ibu Di tunjukkan. Badut Malang Bu itu. Oh, di Badut Malang. Bisa. Coba Ibu tunjukkan gambar lagi ya. Nah, ini. Apa ini anak-anak? Pameran lukisan. Oh, Museum Bung lukisan. Karno. Museum. Kok Museum, bisa Bu. tahu kamu museum? Museumnya sebelah mana? Kanan atau kiri? Yang kiri. Kanan. Ayo, yang kanan atau yang kiri? Yang kiri perpustakaan Bung Karno. Oke, sip. Berarti yang sebelah kiri kalian adalah perpustakaan Bung Karno dan sebelah kanan adalah apa tadi? Museum? Ya, Bung Karno. Oke. Nah, kalau Ibu tunjukkan gambar yang ini, semakin jelas ya. Ya, Bu. Di sebelah kiri ada makam Bung Karno. Ya, di situ ada tokoh siapa anak-anak? Bu Megawati. Iya, betul, Bu Megawati yang sedang berziarah ke makam Bung Karno. Di sebelahnya ada patung. Bung Karno. Bu. Ya, sip, betul. Nah, berarti hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi, yaitu objeknya makam sang proklamator. Nanti coba ya dibacakan secara bergantian. Siapa dulu ya? Coba Ali bacakan paragraf pertama. Baik Bu, makam sang proklamator. Blitar merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota ini dikenal karena menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tokoh proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Hal tersebut menjadikan Blitar memiliki julukan sebagai Bumi Bung Karno. Selain makam beliau terdapat pula makam ayah dan ibu dari Insinyur Soekarno, yaitu Sukni Sastrodirjo Ya. dan Ida Ayu Nyoman Rai. Maaf Bu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Wahyu ada. Ngantuk Bu, ketiduran Bu. Kok tidur Wahyu? Ayo, perhatikan. Game, Bu, Coba, sampai malam. coba Ibu minta tolong Nurul saja. Bacakan paragraf kedua ya. Ya, Bu. Tapi maaf agak ramai ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Kompleks makam Insinyur Soekarno tepatnya berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152 Bendogrit, Kecamatan Sananwetan, Kota. Kompleks makam ini memiliki lokasi yang cukup luas dengan beberapa daya tarik bagi peziarah maupun bagi pengunjung. Daya tarik tersebut antara lain kompleks pemakaman yang memakai arsitektur Jawa dengan kombinasi Bali. Kompleks makam Bung Karno terbagi menjadi 3 bangunan utama, yakni bagian halaman, teras, dan pendopo. Sudah, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Hari ini Ferry juga hadir ya. Halo Ferry. Hadir Bu, saya lagi sakit. Ya ampun, sakit. Oke, bacakan paragraf ketiga bisa, Nak? Nah, sebentar ya Bu. Ya. Di bagian halaman kompleks terdapat patung Bung Karno yang sedang duduk membaca buku. Di sebelah patung tersebut terdapat museum yang berisikan beberapa benda peninggalan sejarah dan beberapa lukisan. Di seberang museum terdapat perpustakaan sebagai bentuk peningkatan literasi dan sebagai wujud dari kesukaan semasa hidup Ir Soekarno dalam kegiatan membaca dan menulis buku. Perpustakaan ini tergabung pada opak yang memudahkan pengunjung dalam meminjam atau mencari buku. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Eren ada? Ada Bu. Oke, bacakan paragraf selanjutnya ya, Nak. Waduh, saya tidak menyimak tadi Bu. Habis dari Ya. kamar mandi tadi Bu. Ini kita
membaca berantai. Coba bacakan paragraf yang paling atas sama paragraf di bawahnya ya. Yang makam Soekarno itu, Bu. Ya, ini. Makam Insinyur Soekarno selain menjadi peristirahatan terakhir, juga menjadi salah satu objek wisata di Blitar. Pengunjung Eren? itu Iya, paragraf selanjutnya, Nak. Di bagian pinggir atau sinyalnya di situ sulit ya? sulit, Bu. Ini saya di atas gunung nyari sinyal. Ya ampun, ya kalau gitu digantikan saja ya. Ya, Bu. Ya, Sultan hadir. Hadir, Bu. Bacakan ya, Ibu minta tolong. Ya, paragraf berapa, Bu? Paragraf atas sama bawahnya. Siap. Di bagian pinggir halaman terdapat beberapa penjual souvenir bagi pengunjung. Souvenir yang ditawarkan pun sangat beragam seperti kaos, tas, gelang, topi, sepatu, sandal, makanan, dan masih banyak yang lainnya. Harga dari souvenir tersebut tidak bisa ditawar karena penjual mematok barang dengan harga pas. Semakin masuk ke dalam akan ada beberapa penjual bunga bagi para peziarah. Di bagian teras pengunjung akan melalui gapura besar berwarna abu-abu khas candi yang ada di Bali. Gapura ini merupakan cerminan dari arsitektur budaya Ibu Bung Karno yang berasal dari Bali. Setelah melewati gapura, pengunjung akan disambut lebih banyak para penjual bunga. Semakin masuk ke dalam akan terlihat relief di bagian tembok yang menceritakan kejadian saat Insinyur Soekarno masih hidup. Di sini juga terlihat banyak pengunjung yang sedang bersiap untuk berdoa di makam Sang Proklamator. Sudah, Oke, Bu. terima kasih. Ya, siapa ya? Ali? Iya, Bu. Saya lagi, Bu. Tolong bacakan ya, Nak. Paragraf beberapa ya, Bu? Paragraf 2 dari bawah sama yang terakhir ya. Oh, siap, Bu. Di bagian tengah teras tersebut terdapat tempat peristirahatan terakhir Insinyur Soekarno yang diapit oleh makam kedua orang tuanya. Pada makam Insinyur Soekarno terdapat batu nisan berwarna hitam dengan dipenuhi taburan bunga dari para peziarah. Ketika sudah selesai berziarah, pengunjung akan menuju pintu keluar yang sepanjang jalan menuju keluar kompleks pemakaman tersebut dipenuhi oleh para penjual souvenir khas dari Blitar. Makam Insinyur Soekarno selain menjadi tempat peristirahatan terakhir juga menjadi salah satu objek wisata di Blitar. Pengunjung bisa berziarah sekaligus berwisata baik dengan keluarga maupun dengan teman-teman. Di tempat ini juga para pengunjung bisa menambah pengetahuan dari museum dan perpustakaan yang disediakan. Oke, terima kasih Ali. Ya, nah setelah kita membaca teks itu ya anak-anakku, kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang teks tersebut. Nah ini, coba kita jawab bersama-sama ya untuk mengetahui pemahaman kita tentang teks tadi ya. Coba nomor 1, objek apa yang dideskripsikan pada teks tersebut? Apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Nurul, silahkan. Makam Bung Karno, Bu. Ya, betul. Yang diceritakan tentang objek wisata makam Bung Karno. Iya, betul. Coba Silvi nomor 2. Di manakah objek pada teks deskripsi tersebut? Di manakah objek di Blitar? Iya, di Blitar. Tadi di mana ya? Di Bendogrit ya? Ya, Bu. Ya, betul. Terus, siapa tadi ya? Wahyu? Wahyu tidur, Bu. Wahyu tidur, coba bangunkan yang sebelahnya ya, agar Wahyu Saya hadir loh.
Oke, tujuan dari teks tersebut kira-kira apa anak-anak? Mendeskripsikan Bu objeknya. Oke, betul, mendeskripsikan suatu objek. Terus ada lagi pertanyaannya, bagaimana penulis mendeskripsikan objek tersebut? Bagaimana anak-anak? Kalian bisa melihat tadi makamnya seperti itu. Terus kalian bisa merasakan tembok-temboknya itu memiliki relief atau berbentuk suatu gambaran peristiwa yang pernah dialami maka itu dialami oleh Insinyur Soekarno. Itu berarti menggunakan apa nak? Indera apa kemarin? Penglihatan, Bu. Ya, betul sekali, menggunakan indera penglihatan ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa saja yang kalian ketahui tadi? Ada apa saja yang diceritakan dalam teks tadi? Ada apanya tadi nak? Yang membaca tadi siapa? Patungnya siapa? Halo? Bu. Anak-anak? Patungnya Bung Karno, Bu. Iya, sip, betul. Ada patungnya Bung Karno. Terus tadi ada gerbang masuk. Seperti apa tadi? Gapura. Iya, betul. Gapura. Gapura berbentuk apa? Yang ada di Pulau Bali. Pulau Bali. Ya, betul. Terus tadi ada apa tempat untuk membaca buku? Itu apa namanya? Perpustakaan, Bu. Perpustakaan. Ya, sip, betul. Terus ada lagi tempat untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Itu dinamakan apa, nak? Museum. Museum, Bu. Ya, sip, betul. Berarti kalian menemukan berapa hal yang menarik di dalam teks tersebut? Banyak, Banyak. Bu. Banyak, Bu. Iya. Banyak ya yang kalian temukan? Ya, Bu. Oke, selanjutnya kira-kira yang paling menarik dari bacaan tersebut apa, anak-anak? Ya, jadi. Yang paling menarik apa? Yang tidak ada pada makam-makam pahlawan lainnya. Ada reliefnya, Bu. Oke, sip, betul. Bisa ada reliefnya di bagian dinding-dindingnya ya, yang Ya, Bu. menceritakan peristiwa terkait Insinyur Soekarno. Kemudian menurut kalian, jika kalian berkunjung ke makam Bung Karno, apa saja yang akan kalian peroleh? Kalau ada perpustakaan, berarti kalian memperoleh apa, anak-anak? Ilmu, wawasan, Bu. Wawasan, pengetahuan. Wawasan. Kalau kalian memperoleh apa? Ulangi, Bu. Kalau ke museum, kalian memperoleh apa nanti? Lawan sejarah Bu. Ya, betul. Bisa memperoleh pengetahuan tentang sejarah perjuangan Insinyur Soekarno untuk meraih kemerdekaan. Itu ya. Memperoleh bunga, Bu. Memperoleh bunga. Ya, bagaimana itu Sultan? Maksudnya Sultan? Kan kalau di sana disambut dengan penjual bunga-bunga, Bu. Oh iya, betul. Mendapatkan bunga untuk ditaburkan di makam. Bung Karno. Ya, betul. Sip. Ada lagi yang menarik apa enggak? Karena yang jual es goreng. Oh iya, ada itu ya, ada banyak penjual souvenirnya. Jadi kalian bisa mendapatkan oleh-oleh yang banyak ya dari sana. Ya, Bu. Iya, apa yang kalian rasakan anak-anak? Kira-kira ketika kalian berkunjung ke makam tersebut? Kalian merasa senang atau sedih atau bangga? Senang mungkin? sekali, Bu. Sedih, Bu. Iya. Senang, kenapa senang? Sedih, kenapa kok sedih? Karena kita kehilangan orang yang kita. Iya ya, karena ke makam itu identik dengan sebuah kepergian seseorang yang telah meninggalkan kita, begitu ya?
Iya, Bu. Iya, kita ditinggalkan oleh pahlawan yang sangat pintar dalam Kehilangan sang proklamator, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian, menurut kalian usaha apa yang kalian dapat lakukan untuk membuat salah satu objek wisata yang ada di Blitar itu dapat diketahui oleh orang lain, anak-anak? Kalian sering memainkan HP? Iya, Bu. Sering, Bu. Ya, kalian punya akun sosial media apa tidak? Punya, Punya, Bu, Bu. Facebook. Ya, sip. Kira-kira bisa apa tidak kalau itu dipasang di Facebook kalian, di Instagram kalian untuk menarik daya apa itu? Siapa? Untuk menarik siapa anak-anak kira-kira? Pengunjung? Pengunjung. Wisatawan? Iya, agar tahu tentang objek wisata yang ada di Blitar. Nah, setelah itu ya, kita akan mempelajari teks lain. Nah, teks lain itu akan Ibu berikan secara berkelompok ya. Nanti dibuat Iya, kelompok. Bu. Nah, itu ada 5 teks. Dilakukan dibentuk 5 kelompok yang terdiri dari 4 orang anggota. Setiap anggotanya nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks tersebut yang telah dibaca. Jadi kalau sudah, kalian akan bergerombol untuk mempresentasikan hasil dari jawaban kalian membaca tadi. Itu ya. Iya, Bu. Ya, kira-kira ada yang Ya, ditanyakan Bu. anak-anak? Kelompoknya sama siapa saya, Bu? Oh iya, bagaimana kalau itu Ibu pilihkan ya? Iya, Bu. Ya, Ali, Astri, sama Ferry jadi satu ya. Oh begitu. Oh, Ibu lihatnya berdasarkan nomor absen. Kalau gitu Ibu acak saja ya. Ya, Bu. Ini Ali sama Sultan sama Nurul. Siap, Bu. Oke, kemudian Astri, Sylvia, sama Intan. Ferry, Lydia, sama Eren. Siap, Bu. Oh iya, Wahyunya ketinggalan. Wahyu sudah masuk tadi. Belum, Bu. Ikut kelompok saya nggak apa-apa, Bu. Ya, nanti ikut kelompok ya. Dikasih tahu tugasnya apa biar tidak tertinggal. Gitu ya. Oke, siap, Bu. Nah, baik Nak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan, nanti akan kita sambungkan pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan berkelompok ini kita jadikan tugas untuk kalian pelajari di rumah ya. Minggu depan berarti kalian tinggal mempresentasikannya saja. Bagaimana? Siap? Siap, Siap, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Sekarang Ibu bertanya anak-anak. Boleh ya Ibu bertanya? Boleh, Bu. Boleh. Iya. Kira-kira pelajaran apa yang kalian peroleh hari ini anak-anak? Tentang teks deskripsi, Bu. Iya, tentang teks deskripsi. Tentang apanya tadi? Yang menyebutkan ada banyak hal, itu berarti tentang apa anak-anak? Apa tadi? Pemerincian. Iya sih, betul Nurul, pemerincian. Terus kira-kira manfaat apa yang kalian peroleh setelah membaca teks-teks tersebut? Kita bisa tahu tentang suatu tempat apa ke sana, Bu, hanya dengan membaca teks deskripsinya. Iya, betul sekali. Kalian bisa mengetahui berbagai tempat ya, bisa tempat, bisa apa itu suatu toko. Yang penting isinya tentang mendeskripsikan, menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, karena belnya sudah berbunyi, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini ya, anak-anak.
Iya, Ya, nah, Bu. Iya, Bu. sebelum menutup pembelajaran, Ibu punya kata-kata inspiratif dari Insinyur Soekarno anak-anak. Dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Gitu. Berarti kalian sebagai bangsa Indonesia harus bangga memiliki berbagai tempat objek wisata yang sangat beraneka ragam. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Oh iya anak-anak, selain mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan secara berkelompok itu, persiapkan juga tempat-tempat wisata yang kalian ketahui atau pernah kalian kunjungi. Nah, minggu depan setelah presentasi, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Iya, Bu. Oke, siapa ya yang memimpin doa? Bu Intan Wahyu sudah makan. hadir? Saya Bu, saya mau pimpin berdoa. Iya, silakan. Wahyu jangan izin lagi ya, kalau izin jangan lama-lama. Wahyu tidur terus, Bu. Wahyu makan, Bu. Kalau makan gitu, suka kenyang kadang, terus ketiduran ya. Iya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih semua ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu Retno. Saya terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Astri. Ya. Tolong ditayangkan tadi loh Bu, apa pertanyaan-pertanyaan tadi Bu. Oh iya Bapak. Untuk itu kan untuk memahami isi ya. Oke, memahami isi. Pertanyaannya ada berapa tadi Bu? 10. Oke Bapak, ada 10 soal. 10 pertanyaan ya. Tolong dicek Bapak Ibu. Dari 10 pertanyaan ini sudahkah ada penguatan numerasinya? Ada Bapak, insya Allah. Di mana? Pertanyaan nomor berapa? Di nomor 5 Bapak, menyebutkan beberapa hal yang menarik. Menurut kalian ada berapa hal yang diperinci dalam teks tersebut? Ada berapa hal? Ini sebenarnya belum mengarah ke itu masih mengidentifikasi katanya ada berapa hal. Memang unsur pertanyaannya berapa, tapi anak kegiatannya tidak menghitung, tapi mengidentifikasi mengidentifikasi hal-hal yang diperinci. Mungkin bisa ditambahkan dalam pembelajaran itu tiket masuknya bayar ya ke makam Bung Karno itu. Enggak, bayar Bapak. Berapa bayarnya? Kalau nggak salah kemarin itu sekitar 3.000. 3.000 per orang. Per orang, nggih. Kalau satu hari ada sekitar 5.000 orang yang hadir ke situ, kira-kira berapa dana yang masuk dari uang karcis itu? Oh, nggih, banyak. Nah, itu kan sudah berpotensi untuk dikembangkan, ditanyakan arah siswa. Mungkin di dalam tayangan teks tadi juga memang tidak ada ya unsur literasinya, numerasinya. Tapi guru bisa mengarahkan, karena dalam numerasi dan literasi ini tidak hanya ada di dalam teksnya, tapi juga ada di dalam kegiatan pembelajarannya. Guru bisa mengarahkan ke situ. Jadi mengapa kita perlu mengembangkan objek-objek wisata di tanah air? Karena objek-objek wisata itu juga menghasilkan
income per kapita, pendapatan daerah, pendapatan nasional. Kalau pengunjung luar negeri datang ke sini, mereka kena pajak gitu. Tapi kalau tidak dari luar negeri, daerah, dari ini Pemda, pendapatan daerah akan terus berkembang, tambah. Karena diajak menghitung. Artisnya tiket masuk ke menuju makam Bung Karno, seharga berapa? 3.000. Kalau satu hari ada pengunjung 5.000, berarti sudah ada 15 juta dari tiket itu. Kalau ada 10.000 tiket yang laku, sudah ada 30 juta barangkali. 30 kali 10.000 berarti berapa? 300.000. 300 juta ya, 300 juta. So, kok 300 juta itu 30 ya? 30 juta. 3 juta apa 30 juta? 3.000 kali 10.000. Mulai piro itu? Pak Hadi izin tanya Pak Hadi. Iya, gitu caranya supaya terarah. Oke, monggo Pak Sutra. Itu ketika misalkan di langkah-langkahnya tidak ada numerasi, tapi di kegiatan LKPD siswa itu menilai kelompok lain dengan poin-poin, itu apa bisa masuk numerasi juga, Pak? Kalau menilai kelompok itu bukan dengan poin-poin itu, Pak. Iya. Jadi ini harus dirasakan oleh semua siswa. Ada proses untuk melakukan satu penghitungan. Entah penghitungan itu, dan penghitungan itu tidak boleh lepas dari materi itu yang dibaca. Karena numerasi itu real, hitungan tapi nyata yang dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dikaitkan dengan tag, misalnya tadi memang di tag tidak ada ya, tag itu, tapi guru bisa mengolah melalui proses pembelajarannya. Tambahkan sendiri, ini bagian dari kegiatan belajar anak-anak. Jadi ini kan makanya ada istilahnya, kita tidak mengajarkan hitungan, tapi kita melakukan penguatan numerasinya itu harus ada, harus kita sengaja, kita ciptakan. Makanya kita harus pandai-pandai mengaitkan. Seperti tadi, misalnya di situ di tag-nya memang tentang makam Bung Karno, tapi bagaimana ya supaya anak-anak ada penguatan numerasi di situ. Maka saya arahkan untuk menghitung aja tiket masuknya. Kalau apalagi ya yang bisa memberikan pendapatan daerah selain dari tiket masuk, parkir Bu, ya parkir bus itu berapa? Satu bus misalnya parkir bus itu 25.000 satu bus. Kalau yang datang di situ ada 30 bus, berapa penghasilan tukang parkir, belum sepeda motor, dan sebagainya. Ini mereka bisa menyadari bahwa proses wisata itu hubungannya dengan penghasilan daerah. Mengapa setiap daerah itu berusaha mengembangkan objek-objek wisatanya. Semakin banyak objek wisata, semakin tinggi pendapatan daerah itu. Oleh karena itu, setiap daerah penduduknya itu harus juga berkontribusi untuk mendukung kegiatan wisata di daerahnya. Itu kan masa depan. Bagaimana kalian bisa merawat daerahmu, mengembangkan wisata di daerahmu. Ini pelajar Pancasilanya dibangkitkan. Rasa bangga memiliki, tadi sudah ada itu, bangga menjadi bangsa Indonesia. Ini dikaitkan dengan daerah, harus peduli terhadap objek-objek wisata, ikut melestarikan objek wisata, dan itu. Ini yang terus kalau Bu Bertani ngajar di SMA apa SMP ya? Di SMP, Bapak.
SMP kelas? Kelas 7. Jadi mungkin kalau di SMP cocok ya, kan gaya Purno yang lemah lembut gitu ya. Ini apa barangkali anak-anak, oh jangan sampai tertidur ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan apa masukan untuk Bu Retno. Bu Eni sudah ada? Belum rupanya ya. Monggo itu yang lain. Ya, saya mau kasih masukan aja sedikit ya, Bu Retno. Monggo Bu. Ya, tadi kalau saya lihat sih, Bu Retno sangat kalem gitu, kayaknya guru yang nggak pernah marah-marah seperti Kadang gue marah kalau kalau anak ada muridnya yang tidur, ya nggak apa-apa bangunkan gitu. Jadi sangat kalem, makanya tadi mungkin wajar kalau Pak Hadi tanya, Bu Retno ini ngajar kelas berapa ya gitu kan? Sangat lembut sekali gitu ya Pak Hadi. Jadi ini kalau tadi kalau saya rasa sih sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya memang tadi ketika masuk di teksnya, ya yang ketika teksnya di makamnya Bung Karno tadi mungkin akan lebih tepat ketika mengarahkannya itu. Coba anak-anak, coba ini dibayangkan. Kan mungkin ada yang belum, misalkan saya belum pernah ke makamnya Bung Karno. Tapi bagaimana caranya anak-anak itu bisa membayangkan bahwa masuknya bagaimana, di sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada apa. Nah itu kan bisa diajak anak-anak untuk bisa akhirnya ikut membayangkan gitu Bu Retno. Sehingga dari situ kan bisa tahu gitu, oh nyata seperti ini. Belum pernah ke sana, tapi ada yang bisa ke sana. Baru kayak besok. Baru tak tengok nih. Baru kayak besok ngomong. Pak Wahyu. Bu Retno. Itu saja kalau tambahan dari saya. Jadi misalkan anak yang nggak pernah ke suatu tempat pun, ketika kan tujuannya deskripsi itu adalah bagaimana secara visual, secara audio misalnya gitu bisa dipakai semuanya, sehingga serasa kita ada di suatu tempat itu. Serasa kita tahu bahwa oh ternyata misalkan makam Bung Karno itu misalkan letaknya ada di tengah, oh di sebelah kanan ada apa, oh di sebelah kiri ada apa, kan itu akan bisa aku membayangkan gitu loh Bu, peserta didik yang lain tuh yang belum pernah bisa membayangkan kayak gitu kan, sangat bisa. Mungkin nanti untuk bacaannya lebih ditambah-tambah sendiri tidak apa-apa Bu, misalkan malah Ibu membuat sendiri juga malah lebih baik, maksudnya dari bacaan yang ada itu disunting itu boleh Bu. Jadi misalkan ada, kemudian Ibu sunting kembali, hanya nanti diberi keterangan misalkan ada pengubahan, itu boleh Bu. Kalau misalkan kita mengambil di internet, kemudian kita ubah sedikit, itu nggak apa-apa, asalkan diberi keterangan bahwa kita mengubah teks tersebut. Gitu Bu, terima kasih. Semangat ya Bu. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, saya stop sharing ya. Terima kasih. Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Hadi, dan sampai sini Bu Retno. Terima kasih banyak Bu Astri.